menyembah nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Sentuh Hati.
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menurunkan berkat-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita dengan hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan memberkati yang melayani hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, yang WL, singer, pemain musik, multimedia, dan juga peralatan yang kami pakai supaya dapat menjangkau banyak orang melalui dunia sosmed. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati jemaat yang di gereja maupun jemaat-Mu yang bersama kami di sosmed. Kiranya nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Kami tolak, kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami dan menghalang-halangi firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang menaungi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ibadah saat ini kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu buat kita bagaikan guru. Amin ya. Tuhan yang setiap hari menjaga kita, Tuhan yang setiap hari melindungi kita. Kadang kita tidak sadar ada bahaya di sekeliling kita. Namun saya percaya, dan saya yakin Bapak Ibu juga percaya bahwa Tuhan itu yang selalu melindungi kita. Jadi gunung batu, jadi kota benteng bagi kita, jadi penolong. Seringkali dalam hidup sehari-hari kita mengalami kesulitan, mengalami kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, menyampaikan apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang menjadi kegelisahan kita, Tuhan itu sanggup menolong kita. Entah bagaimana caranya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin ya Bapak Ibu. Seperti pujian saat ini, mari kita nyanyikan pujian Tuhan juga gunung batuku dengan sorak-sorai.
aklamasi pada pagi hari ini? Adakah? Belum ada? Saya aja deh. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan menambahkan usia saya tahun ini menjadi 47 tahun. Udah tua ya. Nggak terasa udah mau makin dekat ke usia 50. Tapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai saya hingga saat ini, bahwa Tuhan itu memberikan semua yang saya butuhkan, saya perlukan. Itu kalau dipikir-pikir saya nggak pernah membayangkan dulu ya waktu kecil. Yang hal yang paling simpel misalnya saya nggak pernah memikirkan atau membayangkan akan mempunyai suami siapa. Saya juga nggak pernah membayangkan saya akan punya anak berapa. Dan anak saya ada laki-laki, ada perempuan, Tuhan sudah lengkapi. Saya tidak pernah membayangkan. Bahkan saya tidak pernah membayangkan saya akan kerja di bank, di BCA. Dulu saya bayangkan saya pengennya jadi dokter, Bapak Ibu sebenarnya. Karena saya suka sekali biologi. Saya senang pelajaran biologi. Cuman nilai-nilai saya yang lain, kayak matematika, fisika, kimia, itu tidak mendukung. Jadi nilainya nggak bagus, yang itu biasa-biasa aja. Ya, yang paling menonjol biologi dan sejarah. Sebenarnya saya senang kedokteran. Cuma memang akhirnya saya nggak bisa ngambil kedokteran. Ya karena memang susah ya, harus orang yang maksudnya pelajarannya semua tuh harus nilainya yang tinggi-tinggi, dari matematika, fisika, kimia, biologi. Jadi nggak cuma satu pelajaran aja, tapi hampir seluruh pelajaran harusnya nilainya tinggi supaya bisa lulus kedokteran. Nah, tapi ternyata Tuhan memang nggak menghendaki saya menjadi dokter. Saya tahunya pas mulai kuliah, mengambil udah mulai masuk di hari-hari kuliah saya, waktu itu saya ambilnya di informatika. Saya itu ternyata nggak bisa lihat darah yang banyak. Jadi kalau saya pernah nganterin teman saya, cerita sedikit ya Bu, nganterin teman saya ke salon, itu jerawatnya besar-besar. Nganterin ke salon untuk facial. Nah itu kan kalau di salon tuh dipencetin tuh darah mana-mana ini keluar. Saya melihat itu tuh saya mual Bapak Ibu ternyata. Saya nggak kuat lihat darah banyak. Mual, saya pengen benar-benar kayak mau muntah itu. Terus waktu saya udah punya anak, waktu itu jaga tuh kepentok balik-balik, jadi sininya tuh berdarah. Jaga apa ada ya yang sini? Oh ada berdarah kepalanya, keluar darah itu. Saya juga kaki saya lemes. Gemeteran gitu, saya cari tempat duduk. Jadi saya nggak bisa lihat darah. Nah, ternyata itu memang Tuhan nggak izinkan karena saya nggak bisa gitu. Ya, tapi saya mengucap syukur Tuhan memberi saya pekerjaan yang baik. Masih banyak pekerjaan yang mulia selain dokter, ya kan. Tuhan memberkati saya dan keluarga sampai hari ini. Tuhan memberi kekuatan saya dan keluarga juga sampai hari ini, memberkati anak-anak kami, memberkati rumah tangga kami. Dan saya juga percaya ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan juga mempunyai rencana yang indah untuk Bapak Ibu semua. Apa yang Bapak Ibu alami semuanya, itu semuanya yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Puji nama Tuhan ya. Itu saja yang saya ingin sharingkan, kebaikan Tuhan atas hidup saya. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan, kita akan menaikkan pujian sekali lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengetuk hatimu. Nanti medley ke pujian tambah hari.
Pak Andi Tambolon. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian untuk menyambut firman Tuhan dengan pujian Betapa Hatiku. Berbicara dengan jelas dan penuh kuasa supaya kami bisa memahami makna sesungguhnya sesuatu yang luar biasa yang sudah Kau siapkan bagi kami
di balik perayaan Hari Pentakosta ini. Roh Kudus penuhi hati dan pikiran kami, malaikat surgawi berjaga-jaga di sekitar kami agar tidak ada yang mengganggu pemahaman kami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu ya Bapa oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yes, shalom. Orang Kristen tidak terlalu menganggap bahwa Hari Pentakosta ini perlu dirayakan secara besar-besaran, kan? Biasanya fokus perhatian kita pada hari Jumat Agung dan Paskah, lalu kemudian di hari Natal. Tapi sebenarnya bagi gereja Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Karena seperti halnya hari raya Paskah dan Natal, hari Pentakosta ini bicara tentang kita. Sesuatu yang luar biasa yang dinyatakan Allah bagi orang-orang yang sederhana, sehingga mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus lakukan. Siapa yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang Yesus lakukan? Angkat tangan. Tadi mau angkat tangan. Ini pendetanya pendeta lagi. Bukan banyak ancam. Siapa yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang besar? Angkat tangan. Amin. Silakan. Bung Melki senyum kecut. Ayo, ini benar-benar hari yang harusnya luar biasa buat kita, ya. Kita baca Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai 18 saja. Semua gereja baca apa yang ini pasti. Cuman sampai di mananya yang berbeda-beda, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 18. Sudah? Oke. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya cengang-cengang dan sangat termalu
seorang kepadanya, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kaum orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 pagi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terutama akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan seterusnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senang mendengar dan membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpannya dalam hati, mencintainya dan melakukannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan perikop ini, ya. Ada beberapa hal, fakta yang terjadi pada hari ini. Pertama, hari ini adalah hari raya Pentakosta bagi orang Yahudi. Nah, jadi di Israel itu, di Yehuda ya waktu itu sudah ya, ada beberapa hari raya. Tapi ada 3 hari raya khusus, di mana hari raya itu, pada hari raya itu orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya itu. Ada ingat siapa apa aja tuh 3? 1, Paskah, sekaligus hari roti tidak beragi. 1 Paskah ditambah 2 hari lagi, ya, di sekitar kematian dan kebangkitan Yesus. 50 hari kemudian orang Israel atau orang Yahudi merayakan lagi hari raya yang namanya Shavuot. Nah, ini dia, Kak Shavuot. Dan dirayakannya itu persis 50 hari sesudah hari raya Paskah mereka. Tapi tahu ya, Paskah Yahudi itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Oke? Nah, tapi sekaligus hari ini diperingati sebagai hari di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Sekaligus juga merayakan panen, hari tuaian. Jadi ada beberapa makna dari Shavuot ini. Salah satunya, tadi seperti saya katakan, memperingati turunnya Taurat. Nah, di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama ada banyak tanda, ada banyak lambang, ada banyak kata-kata yang sebenarnya merupakan lambang yang akan digenapi di Perjanjian Baru. Seperti tadi turunnya Taurat di hari Shavuot. Dan ketika digenapi, lah kok sama gitu terjadinya, yaitu turunnya Roh Kudus.
mengingatkan kamu tentang apa yang dikatakan oleh aku. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman Allah. Sejajar kan maknanya? Kalau sebelumnya orang Israel mendapatkan hukum Taurat, yang sayangnya hukum Taurat itu justru menjadi bukti dari dosa orang Israel. Ya. Saudara ngerti maknanya ya? Jadi begini, gara-gara ada hukum Taurat, maka yang dilakukan orang Israel jadi ketahuan tuh. Ada pelanggarannya, ada pasalnya. Kalau sampai nggak ada hukum Taurat, apa buktinya saya melanggar? Nggak ada dasarnya kok, nggak ada pasalnya kok. Tapi gara-gara ada hukum Taurat, orang Israel itu jadi kerjanya berdosa terus. Apa yang dilakukan ada aja yang melanggar hukum Taurat itu. Dan sebagai konsekuensinya, maka mereka akan dihukum mati. Jadi hukum Taurat justru akan membuat orang dijatuhi hukuman karena kedagingannya. Tetapi sebaliknya, Pentakosta yang kita peringati ini justru mendatangkan Roh Kudus, Roh yang memberi hidup. Firman Allah yang memberi hidup tinggal dalam diri kita. Amin. Mengerti bedanya dengan hukum Taurat? Hukum Taurat membuktikan bahwa kamu bersalah dan kamu harus dihukum mati. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita menjadi meterai, menjadi jaminan bahwa kita sudah menerima keselamatan dan hidup yang kekal itu selama kita tidak mengusir firman Tuhan itu dari hidup kita. Amin. Ya. Jadi siapa yang yakin masuk surga? Haleluya. Ya udah, selamat. Saya masuk surga, kamu gitu. Ya. Luar biasa. Ya. Itulah Roh Kudus menjadi jaminan. Nah, jadi Bapak Ibu, orang kan berdebat nih antara yang keselamatan tuh nggak bakal bisa hilang. Sebagian gereja lagi bilang, oh bisa hilang dong kalau kamu murtad. Nah, Nazaren yang kedua tadi. Kalau saya sama dengan Nazaren, tapi dengan pendekatan yang lebih sederhana. Bahwa keselamatan itu melekat pada diri Yesus. Keselamatan itu bukan status yang kemudian hari ini ada, besok bisa hilang, atau status yang tidak pernah bisa berubah. Bukan itu. Hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Selama Anda dan saya punya Yesus, Anda punya keselamatan itu. Tapi kalau Anda menolak Yesus, masih ada keselamatan nggak? Tidak ada. Sederhana kan? Jadi gak usah berdebat soal itu. You punya Yesus dalam hatimu, kamu punya keselamatan. Dan Yesus dalam diri kita diwakili oleh Roh Kudus. Amin. Jelas ya? Ya, itulah yang terjadi ya hari Pentakosta. Saudara-saudara, yang kedua, ayat 2. Coba ayat 2, Bang. Tadi Kisah Rasul 2 ayat 2. Oke. Turunlah dari langit apa? Ada tiupan angin keras ya, yang memenuhi seluruh rumah. Pertama, rumah ini dipercaya oleh gereja mula-mula sebagai rumahnya siapa? Yohanes Markus, yang lebih kita kenal sebagai penulis Injil Markus.
adanya di lantai 2 dari rumah itu. Saya belum pernah ke Israel, bukan juga terlalu sok tahu juga, tapi banyak video, gampang dilihatnya ya. Jadi ruangan ini disebut The Senakel. Disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid 2 kali. Pertama nggak ada Thomas, yang kedua ada Thomas. Dan di sini pula Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. Oke, dan kedua, angin ini dalam bahasa aslinya ditulis neon, yang artinya kalau kita baca juga di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 25, baca Bang, Kisah Rasul 17 ayat 25 Bang, biar lebih jelas, singkat saja. Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Oke, Bapak Ibu perhatikan, dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada semua orang. Nah, kata nafas itu sama dengan yang dipakai sebagai angin dari peringkok ini, yaitu nafas yang memberi hidup. Dan Roh Kudus sendiri atau Spirit itu memiliki akar kata yang sama. Kata Roh Kudus itu disebut sebagai pneuma. Ya. Jadi fenomenanya adalah angin. Oke? Tadi saya sudah katakan lambangnya adalah angin. Mewakili apa? Mewakili Roh Kudus yang turun. Oke? Roh Kudus, roh yang memberi hidup. Nafas Allah yang memberi hidup. Ya, seperti sudah saya katakan tadi, berbandingannya dengan hukum Taurat. Nah, lanjut. Bila kita bandingkan dengan, nah ini Yesaya 6 ayat 5 sampai 8 dan Yeremia 1 sampai 9 ayat 9, nggak usah kita baca panjangan. Maka di situ ada penampakan nyala api, betul? Coba ayat 3 sekarang Bang. Kita baca sama-sama ya. Oh, kok jadi itu? Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Oke, baca sama-sama 3, 2, 1. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Sekarang kita bayangkan ya, nggak usah tutup mata, tapi bayangkan saja. Ya. Ada angin yang keras yang melambangkan Roh Kudus tadi. Ada nyala api bentuknya seperti lidah api, betul? Ada api yang turun seperti lidah api dan mencrok. Oh, mencrok. Apa bahasa Indonesia-nya? Nempel hingga di setiap orang di situ ya, masuk ke dalam diri setiap orang yang ada di situ. Nah, kalau kita baca Yesaya dan Yeremia, maka penampakan nyala api atau di situ dikatakan juga bara api itu melambangkan kekudusan Allah atau pengudusan. Ya, di dalam Yesaya bara api itu menyentuh mulut mereka, menguduskan. Dan kemudian lidahnya menunjukkan bahwa Tuhan menaruh firman-Nya, perkataannya dalam mulut para murid itu. Oke? Angin, Roh Kudus, api menguduskan, lidah-lidah itu firman Allah yang ditaruh di dalam diri para murid. Bapak Ibu, firman Allah juga tinggal di dalam diri kita. Amin? Karena apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Amin? Selamat pagi. Roh Kudus ada dalam diri saya.
ketiga. Lanjut ya. Yang keempat. Tadi kan Roh Kudus turun di atas semua murid, betul? Oke. Nah, para murid yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu kemudian berbicara dalam bahasa asing. Nah, ini bahasa asing di sini bukan abrakadabra ya, atau lalala ya. Tetapi bahasa asing ini adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi tiba-tiba saya yang orang Batak ini, yang juga belum bisa bahasa Batak, tiba-tiba bisa terdengar oleh orang Papua saya bicara bahasa Papua. Pak Sandra tiba-tiba bisa bahasa Batak, terdengar di orang-orang Batak. Dapat ya? Itu maksudnya bahasa-bahasa asing. Muridnya tadi yang bicara itu nggak ngerti bahasa itu sebenarnya, tapi dia bisa ngomong bahasa itu, gitu. Sementara orang yang mengerti itu melihat bahwa murid ini yang orang Galilea, loh kok tiba-tiba dia bisa ya? Kenapa dia orang Galilea kok bisa bahasa Batak? Gitu. Gampangannya begitu. Itu yang terjadi. Ya, jadi bukan bahasa planet, bukan bahasa yang tidak jelas ya. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk memahami dulu ya, bahwa firman Tuhan ini, perikop ini tidak begitu jelas menggambarkan peristiwa yang terjadi seperti apa ya. Saudara harus mengerti bahwa Injil itu ditulis oleh manusia, betul? Bukan tiba-tiba muncul di dinding tulisan-tulisan, enggak ya. Itu adalah pengalaman para murid, para saksi bersama Tuhan. Lalu kemudian Roh Kudus memberi hikmat bagi mereka untuk menuliskannya. Jadi lebih penting pada maknanya, bukan pada detail. Jadi ini bukan siaran berita. Oke? Firman Tuhan bukan siaran berita, tetapi menyampaikan firman Allah. Jelas ya? Nah, jadi murid-murid pada waktu itu di ruangan segini. Saya nggak ngerti ruangan seperti itu apa, tapi muat 120 orang. Kira-kira 120 orang ruangan ini cukup nggak ya? Cukup. Ya, atau mungkin lebih kecil dari sini. Tapi itu 120 orang. Adanya di lantai berapa? Lantai 2. Jadi kalau saudara-saudara baca firman Tuhan, kadang-kadang saudara harus membayangkan seperti apa itu kejadiannya. Meskipun tidak selalu detail dijelaskan di situ. Nah, waktu itu di luar sana orang-orang Yahudi ngumpul, oke? Karena merayakan hari Pentakosta. Tapi kan mereka di luar sana tuh. Oke? Sementara para murid di lantai 2. Mereka posisinya duduk. Nah, tiba-tiba Roh Kudus memenuhi mereka. Lalu karena orang banyak tadi di luar itu mendengar mereka, kira-kira gimana? Bayangan sana, mereka kemudian turun. Betul? Masuk akal? Mereka kemudian keluar turun dari lantai 2, kemudian keluar dari rumah itu, menjumpai orang-orang Yahudi yang dari berbagai negara itu, oke? Yang pada ngumpul. Jadi di bayangan saya adalah orang yang bisa bahasa Arab kemudian ngumpul dengan orang-orang yang berbahasa Arab. Orang-orang yang berbahasa Partia kemudian murid yang bisa berbahasa Partia kemudian ketemu dengan orang-orang yang bisa berbahasa Partia. Dapat ya? Ya, kita membayangkan seperti itu. Nah, mereka itulah masing-masing bingung. Nah, ini orang Galilea kok tiba-tiba bisa ngobrol bahasa kita ya? Kan biasanya kita ngumpul kan? Kalau orang Indonesia di Amerika misalnya, pasti ngumpulnya sama orang Indonesia dong, betul ya? Ya. Gitu ya. Kalau saudara ke Hong Kong, nggak usah bingung lihat orang Indonesia. Saudara ke Singapura, nggak usah bingung
Lihat orang Indonesia. Karena banyak saudara kita yang jadi pembantu rumah tangga di situ. Nah kalau hari libur mereka ngumpul tuh, gitu. Jadi ada tempatnya sendiri. Nah kira-kira seperti itulah, ya. Waktu itu kelompok-kelompok itu muncul. Lalu mereka menceritakan Injil lah, menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Kalau kita lihat di sini, dapat. Nah, puncaknya, Bapak Ibu, berdirilah Petrus dan 11 murid berdiri mereka. Kalau lihat di situ, saudara-saudara, siapa ini Petrus dan 11 orang murid? Mereka adalah orang-orang pengecut. 50 hari yang lalu. Betul? Waktu Yesus ditangkap, mereka kabur. Petrus lebih celaka lagi. 3 kali dia hanya dalam waktu beberapa jam menyangka pernah mengenal Yesus. Dan setelah itu mereka kunci rumah. Di dalam rumah ini sembunyi dari orang-orang Yahudi. Singkat kata, mereka yang hari Pentakosta itu berdiri, itu 50 hari sebelumnya adalah pecundang. Orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak layak untuk dihormati, para pengkhianat. Tapi kok bisa-bisanya mereka di hari itu mereka berdiri? Mereka berhadapan dengan siapa? Orang-orang yang mungkin sama, yang pada hari Jumatnya berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Karena jaraknya 50 hari, mungkin sebagian mereka belum pulang. Dapat ya? Hanya 50 hari jaraknya. Jadi kemungkinan mereka berhadapan dengan orang-orang yang sama. Tapi 50 hari yang lalu mereka dalam ketakutan. Sekarang 11 orang ini berdiri di hadapan orang-orang yang mungkin sama. Kira-kira karena apa? Karena siapa? Ayo, siapa yang memberi mereka keberanian untuk berdiri? Ya Roh Kudus. Karena mereka melakukan ini, mereka keluar dari rumah itu dan berbicara setelah tadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi peristiwa ini bukan bicara mengenai para murid, bukan. Peristiwa ini bukan berbicara mengenai Petrus dan Rasul-Rasul, bukan. Peristiwa ini bicara tentang Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada para murid. 120 orang. Nah, sebenarnya jangan salah. Ya, murid Yesus yang ikut Yesus kemana-mana itu ada 12, betul? Kurangi 1 Yudas, jadi tinggal 11. Tapi ada 70 murid, ingat? Yang diutus Yesus berdua-berdua. Dan kemudian ada perempuan-perempuan Galilea, ada orang-orang lagi. Jadi total mereka 120 orang. Orang-orang inilah yang penuhi Roh Kudus tiba-tiba jadi berani untuk bersaksi tentang Yesus di hadapan banyak orang. Jadi kalau Yesus bisa memakai mereka, Roh Kudus bisa memakai kita nggak, Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Roh Kudus bisa memakai Mbak Ira nggak untuk cerita Yesus ke tetangga? Bisa ya? Pertanyaannya kita mau apa enggak itu aja kan? Betul ya? Jadi bisa nggak kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar? Dan bisa? Nggak keras, bisa? Bisa. Pertanyaannya kita mau apa? Enggak. Oke? Jadi ini tentang Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang memenuhi para murid pada waktu itu dan Roh Kudus yang memenuhi kita. Siapa yang Roh Kudus? Katakan. Gak yakin? Gampang.
yakinnya. Saudara akui dosa, lalu minta dipenuhi Roh Kudus. Selesai, imani selesai, Roh Kudus ada. Kita lihat dari mana? Buahnya. Siapa yang saat ini penuh kasih? Siapa yang saat ini sabar? Siapa yang saat ini gak suka cita? Nah, kalau gak suka cita sedang tidak dipenuhi Roh Kudus tuh. Jadi mengaku dosa sama Tuhan, lalu kemudian minta dipenuhi lagi Roh Kudus. Oke, ya, tunggu lagi. Amin. Suka cita? Apapun keadaannya, ya. Oke. Nah, Roh Kudus yang sama itu juga tinggal dalam hati kita. Nah, kemudian hasilnya. Nah, ini sekarang yang keenam, hasilnya. Hari itu kalau kita lihat ada berapa orang yang kemudian bertobat? Ada berapa orang yang kemudian bertobat? 3.000 jiwa. Bacanya di mana? Bang, coba Kisah Rasul 2 ayat 41. Baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu, saya tambahin ya, pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira. Masuk akal kan? Masuk akal? Gimana caranya masuk akal? Ini yang ngomong 120 orang yang bertobat 3.000 orang. Anda kepikiran nggak 3.000 orang itu kira-kira nih kalau kita ngomongin di sini nih ruangannya sampai selama itu 3.000 orang? Sampai di jalan mana ya? Mulai dari ujung angkut laut. Oke, berani kita keluar dari sini? Kita sekarang ada jumlahnya berapa? Bisa kan kita dapat 500 orang bertobat langsung hari ini dibaptis? Amin. Hah? Itulah dahsyatnya hari Pentakosta ini. 3.000 orang, Bapak Ibu. Dan mereka bukan jagoan-jagoan, bukan. Mereka itu 50 hari sebelumnya, kurang dari 2 bulan, itu adalah para pengecut. Tapi hari itu 3.000 orang bertobat. Haleluya. Siapa yang mengerjakannya? Bukan mereka. Tadi sudah nama yang ketujuh. Nah, ini dia. Orang Yahudi itu senang dengan simbol. Kata-kata dalam bahasa Ibrani itu bahkan ada angkanya, Bapak Ibu. Dan itu punya makna. Nah, angka 7 itu termasuk angka yang istimewa. Nah, ini yang ketujuh. Kan Roh Kudus sudah melakukan hal besar dalam satu hari itu buat para murid. Pertanyaannya, Roh Kudus sudah buat apa dalam hidup saya dan Anda? Pertanyaan saya, kenapa kok Roh Kudusnya ya? Bukan Anda sudah berbuat apa? Karena seperti saya katakan tadi, memang Roh Kudus yang bekerja. Betul? Roh Kudus yang bekerja dalam diri para murid. Sekarang Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Tetapi masalahnya bukan di Roh Kudusnya. Masalahnya adalah diri kita. Apakah kita mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita? Atau dalam bahasa saya, kalau memimpin kelas pemerintahan adalah, apakah Anda dan saya memberikan tata hati kita kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus ada dalam diri setiap kita orang percaya. Tetapi sayangnya banyak dari kita membiarkan Roh Kudus jadi tamu dalam diri kita. Didiamin aja Roh Kudus duduk di pojokan situ, seandainya ada bentuk fisiknya.
Tapi kan Roh Kudus loh. Waktu kita masalah baru Roh Kudus bantuin gue dong. Gitu. Dapat betapa bodohnya kita. Berarti maksud saya Bapak Ibu, Roh Kudus dengan kuasanya yang besar tadi, yang satu hari bisa bikin 3.000 orang bertobat, kita diemin aja, kita anggurin aja, karena kita tidak mau diatur oleh Roh Kudus. Jangankan diatur, dengerin suara Roh Kudus ini kita nggak mau, karena kita terlalu sibuk dengan agenda dan pikiran kita sendiri. Ketika kita mentok, ketika kita punya masalah, baru kita minta Kudus. Kalau kita menginginkan keinginan kita harus terjadi, kita bilang sama Tuhan apa? Tolong maklumi ya Tuhan. Betul ya? Tuhan, aku gak tahan lagi soalnya. Ya Mas Nigel, jadi kalau nanti, tapi jangan seperti Om Andrea sampai umur 37 baru nikah gitu. Tapi nanti maksudnya kalau agak sedikit-sedikit itu susah nyari yang tepat itu, jangan kemudian ada wanita yang menyerahkan dirinya padamu tapi belum percaya pada Tuhan Yesus, lalu ya daripada ngaku Tuhan, salah Tuhan sendiri gitu. Nah itu tidak ada pimpinan Roh Kudus. Cari jalan pintas. Tidak selalu kita bisa mengerti jalan Tuhan. Tapi percaya saja, ada Roh Kudus kok yang tinggal dalam diri kita. Nah, Gereja Nazaret itu mengkristalkan bahwa setelah kita diselamatkan, kita menjalani proses pengudusan. Nah Bapak Ibu, proses pengudusan itu nggak gampang. Tantangannya gini, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin melakukan hal-hal besar bagi Tuhan, semakin gencar iblis menyerang kita, semakin dahsyat iblis menyerang kita. Jadi kalau kita mengalami kesulitan Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bersyukurlah, betul? Kenapa? Karena berarti kita sedang berjalan di jalan yang benar. Kalau memang keinginan kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa begitu? Karena iblis tidak menginginkannya. Sama seperti yang terjadi pada Ayub. Mungkin kalau Ayub hidupnya tidak kudus-kudus benar, nggak sampai segitu disiksanya sama iblis. Iblis merasa terancam ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ketika kita ingin melakukan proyek khusus bagi Tuhan. Bisa dalam bentuk cinta yang belum sampai, kerjaan yang belum didapat, bisnis yang juga belum berbuah, masalah dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah dalam hidup kita, jangan langsung kita cepat-cepat mengakui bahwa kita begini karena dosa kita. Tapi benar, Tuhan sedang memurnikan kita, sedang membersihkan kita dari dosa-dosa yang masih ada. Benar, tetapi maksudnya adalah itu adalah bagian dari proses pengudusan. Tapi berbahagialah kita karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Amin. Makanya kita berani berkata, biar kehendakmu saja yang menjadi Tuhan. Oke? Jadi yang sedang dalam kesulitan besar seperti saya misalnya, bersukacitalah. Amin. Ya, salam kiri kanan. Bersukacitalah senantiasa. Ayo. Bagi orang
Yang bukan Kristen, kita dianggap gila. Bagaimana mungkin lu lagi susah, lu bilang lu bersuka cita itu gimana dasarnya? Dasarnya itu. Karena hidup kita ini memang proses yang diizinkan Tuhan terjadi, tetapi kita tidak ditinggalkan sendirian. Karena Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus menuntun kita, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita, Tuhan sendiri yang memimpin kita, Tuhan sendiri yang menaruh tangannya di atas kita, Tuhan menggendong kita, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi kita kemenangan. Siapa yang mengerjakan dalam kita? Roh Kudus. Tantangannya adalah apakah kita rela dibentuk oleh Roh Kudus? Apakah kita mau menyediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, membiarkan Roh Kudus bicara pada kita? Lah kalau kita satu teduh saja susah, gimana? Kapan Roh Kudus bisa bicara sama kita? Kapan Roh Kudus bisa memberikan kuasanya bagi kita? Kalau kita sibuk dengan agenda pemikiran kita sendiri. Mari kita serahkan apa hidup kita kepada Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus menolong kita. Amin. Minta tolong Kak Vin untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan sujud. Allah Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam nama Tuhan hari ini, ya Bapa, untuk memuji nama Tuhan, menaikkan doa dan menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah ini, Bapa. Untuk itu ya Tuhan Bapa di surga, kesempatan yang indah dan mulia pada saat ini, kami cenderung boleh diberikan kesempatan yang sangat baik untuk bisa mendengarkan suara Tuhan yang kudus lewat hamba-Nya pada siang menjelang pagi menjelang sore hari siang hari ini, Bapa. Yaitu kami duduk diam, kami boleh mendengar apa yang diberitakan pada siang hari ini, yaitu melalui firman Tuhan yang hidup. Kami mohon Tuhan Bapa di surga, curahkanlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus di masing-masing kami Tuhan, sehingga tidak sia-sia apa yang kami terima, apa yang kami dengar pada siang hari ini melalui firman-Nya Bapa yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Adri. Tuhan, biarlah firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini boleh berkenan dapat kami terima dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami yakin percaya kami berada di tempat ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Biarlah Roh Kudus memakai kami Tuhan di setiap kehidupan kami hari ini ya Bapa, sehingga kami mampu dan sanggup untuk menjadi saksi Tuhan, dan kami sanggup untuk memberitakan kebenaran Tuhan bagi setiap orang yang mendengar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Adri yang sudah selesai menyampaikan firman Tuhan pada kami, jemaat di siang hari ini, maupun jemaat yang mendengarkan atau melihat melalui sosmed. Tuhan pakai hamba ini ya Bapak dengan luar biasa dalam setiap penyampaian firman Tuhan, baik di gereja kami di Misi maupun di pelayanan lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh tetap menjadi firman Tuhan yang hidup, yang kuat ya Bapak. Engkau pakai hamba-Nya Pak Adri ini menjadi pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani dan menginjili sesama, khususnya bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini.
Tuhan pakai dengan luar biasa dalam setiap menyampaikan firman Tuhan-Nya. Tuhan pakai di dalam pekerjaan, di dalam keluarga juga ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan hanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, dan juga bisa dapat menjangkau jiwa-jiwa yang baru mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah mereka juga boleh percaya Yesus, karena firman Tuhan ini boleh dinyatakan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini bahwa kami sudah diberkati ya Bapa dengan luar biasa oleh firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Adri, Tuhan Kau memberkati Ibu Dewi juga dalam pelayanan pekerjaannya. Tuhan berkati anak-anaknya juga dalam pendidikan dan studi. Tuhan berkati buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha SKI-nya Tuhan. Engkau memberkati juga, Engkau kirimkan pengunjung-pengunjung dari berbagai tempat ya Tuhan, penjuru, sehingga mereka juga boleh hadir, boleh datang di tempat SKI yang ada di Depok sana Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang terbaik, yang mengasihi, Engkau sanggup untuk mengadakan dan Engkau sanggup mendatangkan setiap orang untuk bisa mampir dan bisa ada di warung SKI Pak Adri yang ada di Depok. Kami percaya itu Tuhan, Engkau buat berhasil dan sukses selalu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak hadir maupun yang hadir maupun yang mengikuti di ibadah di sosmed. Tuhan berkati semua Tuhan jemaat-Mu ya Bapa, dalam setiap pergumulan jemaat-Mu ya Bapa. Engkau lebih tahu dan mengenal semua jemaat Tuhan, apa yang menjadi problema, apa yang menjadi pergumulan hidup dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan masing-masing jemaat kecil tetapi kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menjawab, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan jalan keluar apabila kami jemaat Tuhan ada juga yang sakit. Tuhan Engkau Allah yang Maha Penyembuh, sanggup untuk menyembuhkan kami semua dan mengeluarkan kami dari segala masalah persoalan yang kami hadapi. Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Allah Yesus seperti Engkau Tuhan, karena dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada Allah lain yang kami sembah, hanya Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya, yaitu Allah yang Engkau kirimkan melalui Roh Kudus Tuhan untuk dapat memberikan kekuatan bagi kami, kehidupan bagi kami Tuhan, sehingga kami sanggup menjalani kehidupan kami hari demi hari sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, kehidupan kami, dan kami serahkan seluruh pelayanan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami selesai ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun kami selanjutnya dalam kehidupan kami hari-hari, kami sanggup untuk menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan yang sempurna, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu. Kami kembalikan kepada petugas. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah kita mengimani firman ini bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang sanggup kita mengubahkan kita semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyambut persembahan kita dengan pujian Hitunglah Berkat-Mu. Kantong persembahan ada di belakang dan kita akan bergiliran untuk memberikannya.
mengucap syukur untuk firman Tuhan juga yang sudah kami dengar. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyampaikan ucapan syukur kami sebesar-besarnya kepada Tuhan dengan tulus ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga sudah boleh memberikan persembahan berkat yang memberikan kepada kami Tuhan, dan kami kembalikan kepada Engkau pakai Tuhan untuk menjadi kelebaran kerajaan Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan, apa yang kami miliki, dan hati kami berikan kepada Tuhan Yesus. Engkau pakai kami Tuhan secara luar biasa. Engkau pakai persembahan kami yang sedikit ini Tuhan untuk bisa menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala sedang kami di tempat ini, Bapak Lukas dan keluarga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu Tuhan, semakin hari boleh semakin luar biasa. Engkau memakai dalam setiap apa yang dilakukannya Tuhan Yesus, dalam menyampaikan firman Tuhan, baik melalui ibadah sehari-hari, baik melalui kehidupan sehari-hari, baik melalui firman Tuhan, pujian Tuhan yang dibagikannya melalui sosmed. Tuhan Yesus, Engkau pakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa ya Bapak, dan makin banyak orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi manusia, dan makin banyak orang mendengar melalui kesaksian, melalui pelayanan Bapak Pembala kami Tuhan. Dan Engkau juga memakai beliau luar biasa Tuhan dalam setiap karyanya menulis buku Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan banyak pengetahuan Tuhan Yesus dalam Bapak Gembala kami menulis buku, supaya buku yang dihasilkan juga boleh banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Ibu dalam kesehariannya, dalam aktivitas sehari-hari menjadi seorang pendidik yang mempunyai karakter seperti Kristus Tuhan Yesus, yang menjadi berkat bagi setiap orang yang bertemu dengannya, baik melalui rekan kerjanya, baik semua anak didiknya. Tuhan, biarlah mereka juga boleh melihat Kristus dalam kehidupan Ibu Gembala Tuhan Yesus. Terima kasih, dan makin banyak orang juga Tuhan percaya kepada-Mu, melihat Engkau Tuhan Allah kami melalui pelayanan Ibu, baik sebagai pendidik maupun sebagai gembala di tempat ini. Dan Kau juga memberkati anak-anak mereka, Mas Michael, Mbak Keti, dan semua keluarga besar, keluarga Pak Lukas di tempat ini. Engkau memakai jadi alat yang luar biasa untuk dalam menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati kehidupan sehari-hari, Engkau mencukupkan segala kebutuhannya, Engkau melindungi dan menyertai kemanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat PKN Silo di tempat ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah dalam sosmed online, secara online, dan setiap jemaat-Mu yang mungkin belum dapat bergabung bersama kami tentang ini. Tuhan, mari Kau juga memberkati mereka satu persatu. Tuhan, Engkau menjaga hidup mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau memberkati segala kehidupannya, Engkau menemani dalam setiap pergumulan mereka dan memberikan kemenangan bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau mencukupkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, kemenangan bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman dan syukur, dan masing-masing dari kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Janganlah Takut di Malaka. Sehingga nama-Mu boleh ditinggikan dan dipermuliakan
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Adri Tampu Bolon. Tuhan memberkati yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, Tuhan juga memberkati dalam bidang usahanya, sehingga semua bisa berhasil dan nama-Mu boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Demikian juga untuk Ibu Dewi, Tuhan Engkau memberkati dalam pekerjaannya, maupun sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarganya. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, sehingga semua bisa dijalankan dengan baik. Demikian juga Tuhan memberkati kami semua dengan segala kebutuhan dan keperluan kami, supaya kami boleh bersukacita dengan berkat-berkat yang terkecil maupun terbesar dalam hidup kami. Kami boleh bersukacita memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa khusus untuk Bapak Wiris Ganjar Witato yang hari ini hadir, dan Tuhan Engkau memberkati dengan segala kesulitan yang dihadapi. Demikian juga Tuhan memberkati kesehatannya yang sedang menurun. Tuhan memberkati pulihkannya dari segala penyakit yang dideritanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperbaiki pencernaannya, Tuhan juga memperbaiki pikirannya, maupun hal-hal yang lain yang menghambat kesehatannya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami hal yang sama dengan kelemahan tubuh. Tuhan memberkati supaya ada kesembuhan, dan jemaat-Mu boleh bersukacita atas berkat-berkat-Mu itu. Terima kasih ya Bapak. Kami akan segera pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati perjalanan kami untuk menuju rumah kami. Di sana ada damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita untuk masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.